Jumpa lagi dengan Ibu Tina. Nah, Ibu Tina hari ini akan membawakan devosi. Ibu Tina akan cerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Semua penuh dengan sukacita? Kalau bersukacita, coba tunjukkan senyumnya dan katakan, mana semangatmu? Ini dia, ini dia, ini dia. Yeay. Nah, karena kita mendengar devosi, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong. Nah, mana sikap doanya? Coba tunjukkan. Buka tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Ibu Tina akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh hidup dan merasakan kasih-Nya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu melalui Ibu Tina yang akan cerita. Tolong Ibu Tina juga, supaya Ibu Tina mampu menceritakan firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Ibu Tina mau tanya dulu nih, kemarin Ibu April sudah cerita sama anak-anak. Masih ingat cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Ya, Ibu April bercerita tentang dua orang bersaudara dan satu orang lagi, dua orangnya perempuan dan satu orangnya laki-laki, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi Lazarus, Ibu April cerita, meninggal, mati. Nah, Marta, Maria, dan Lazarus ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Marta, Maria, dan Lazarus tinggal di Betania. Tetapi ketika Lazarus meninggal, maka tinggallah Marta dan Maria. Sangat sedih sekali ya Marta dan Maria ketika saudara laki-laki satu-satunya yaitu Lazarus meninggal. Meninggal tuh mati, tidak bernafas lagi ya anak-anak, dikubur. Sudah di dalam tanah, tidak bisa bertemu lagi dengan Marta dan Maria. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sudah mati, maka pergilah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke Betania untuk bertemu dengan Maria dan Marta. Ingat bahwa Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, kemarin anak-anak ingat Ibu April di terakhir cerita Ibu April kasih pertanyaan ke anak-anak. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Lazarus? Kira-kira Tuhan Yesus akan buat apa di Lazarus? Apakah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat Lazarus? Nah, hari ini Ibu Tina akan lanjutkan ceritanya. Jadi ketika Tuhan Yesus mendengar kabar, maka pergilah Tuhan Yesus ke Betania bertemu dengan Marta dan Maria. Nah, ketika mereka bertemu, anak-anak, Marta dan Maria sangat sedih. Mereka menangis, Tuhan, mereka menangis karena mereka sangat sedih. Anak-anak pernah lihat kok kalau pergi ke rumah orang meninggal, orang yang sudah ditinggalkan tuh yang masih hidup pasti sangat sedih. Mereka menangis ya karena merasa kehilangan. Nah, berkatalah Maria dan Marta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau seandainya sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati, tidak akan meninggal. Jadi Marta dan Maria nih mau bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau Engkau pada saat itu ada dengan Katong di sini, pasti Katong punya saudara Lazarus tuh, sonde akan meninggal. Pasti dia akan tetap hidup karena ada Tuhan. Nah, anak-anak coba lihat ya apa yang dikatakan Marta dan Maria. Lewat perkataannya mereka, ternyata Marta dan Maria ini tidak percaya kepada Tuhan ya kalau kita mau lihat ya. Dong dua nih sonde percaya kalau Tuhan Yesus sekalipun Lazarus sudah mati, Tuhan Yesus itu tetap berkuasa. Harusnya Marta dan Maria tidak berkata seperti itu. Harusnya Marta dan Maria tetap percaya kepada Tuhan Yesus
bahwa Tuhan Yesus tetap berkuasa. Sekalipun Lazarus sudah mati ataupun waktu itu Lazarus masih hidup, Tuhan tetap berkuasa ya anak-anak ya. Nah, ketika Yesus mendengar apa yang dikatakan Marta dan Maria nih sama Tuhan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Nah, coba anak-anak pikir, kira-kira kalau orang sudah meninggal itu bisa bangkit kok. Kalau orang sudah dalam tanah, sudah mati, bisa dia bangkit lagi, bisa dia hidup kembali. Nah, lewat cerita ini nanti anak-anak bisa lihat kalau Tuhan itu ternyata adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya hidup. Jadi, siapa yang buat Lazarus meninggal? Tuhan. Nah, nanti anak-anak akan lihat bahwa Tuhan juga ternyata bisa membangkitkan, bisa menghidupkan kembali. Nah, ketika Tuhan bilang saudaramu akan bangkit, Tuhan Yesus bilang lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Tuhan Yesus mau bilang sama Marta dan Maria dan juga kepada anak-anak, kepada kita semua, Tuhan Yesus itu yang punya hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, kamu mati hari ini, maka kita akan mati. Tuhan Yesus bilang, Ibu Tina hari ini mati ya. Ibu Tina tidak bisa bilang apa-apa ya anak-anak. Ibu Tina harus langsung mati. Bukan harus, Ibu Tina pasti mati. Kalau Tuhan Yesus bilang, Ibu Tina besok nanti Ibu Tina bangkit lagi ya, hidup lagi, maka pasti besok Ibu Tina akan bangkit lagi, akan hidup lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu yang punya hidup. Tuhan adalah pemegang dan pemilik kehidupan ini. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang seperti itu kepada Maria dan Marta, Tuhan mau bilang bahwa kamu dua nih son usah khawatir, son usah takut. Beta nih yang punya hidup. Jadi kalau beta bilang Lazarus bangkit, pasti Lazarus akan bangkit. Nah, ketika itu Tuhan langsung tanya, di mana basong kuburkan itu Lazarus? Ayo ketong pisana. Maka dibawalah si Tuhan Yesus ke tempat Lazarus dikuburkan. Jadi kuburannya Lazarus itu anak-anak ada di dalam kubur, terus dia pintunya itu dari batu ya. Jadi ada batu yang menutupi kuburannya Lazarus. Kata Yesus kepada orang-orang di situ, singkirkanlah batu itu. Jadi kasih pindah itu batu dari itu pintu, kasih pindah. Maka orang-orang kasih pindah itu batu. Lalu Tuhan Yesus dia melihat ke atas, ke langit, dan dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, kepada Allah Bapa yang ada di surga. Dia mengucap syukur, dan Tuhan Yesus setelah itu katakan kepada Lazarus yang sudah mati yang ada di dalam kubur. Tuhan Yesus bersuara, Lazarus keluarlah. Nah, kalau coba anak-anak pikir kalau orang sudah mati kira-kira dia akan keluar ke sonde. Kalau Ibu Tina sih, Ibu Tina pikir kayaknya dia sampai akan keluar deh. Orang sudah mati, nah bagaimana dia mau keluar? Tetapi ketika Tuhan Yesus bilang, Lazarus marilah keluar. Nah, coba anak-anak tebak apa yang akan Lazarus lakukan? Lazarus keluar dari dalam kuburan. Dengan dia punya badan nih masih ada kain yang tak bungkus. Jadi kalau orang meninggal waktu itu tuh kalau orang mati dibungkus dengan kain putih ya. Jadi Lazarus keluar dari dalam kuburan menggunakan kain putih. Nah, sekarang Lazarus sudah bangkit anak-anak. Jadi Tuhan Yesus bilang, bukalah kain-kain yang ada dalam tubuhnya dan biarkan dia berjalan. Nah, berarti Lazarus sekarang hidup kembali. Siapa yang menghidupkan? Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Ibu Tina mau kasih ingat sekali lagi, kita belajar hari ini untuk percaya sama Tuhan Yesus. Jangan seperti Marta dan Maria, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dan kedua, kita harus betul-betul percaya bahwa Tuhan itu pemilik kehidupannya Ibu Tina, anak-anak, dan semua orang. Jadi Tuhan Yesus yang punya. Jadi kita tidak harus takut, kita hanya perlu percaya saja kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, devosi hari ini sampai di sini Ibu Tina cerita. Anak-anak harus belajar percaya ya sama Tuhan yang adalah pemilik kehidupannya anak-anak.
Kita mau berdoa sekali lagi, kita mau mengucap syukur. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi. Tetap semangat ya. Bye-bye.